atas supportnya. Seperti yang kita ketahui tadi, sempat terjadi perdebatan antara hakim, JPU dan kami. Kami keberatan tidak diberikan berkas secara lengkap. Bagaimana kami bisa melihat perkara ini secara komprehensif? Oleh sebab itu kami tadi sempat menyatakan bahwa ketentuan dari KUHP ya, khususnya KUHP lama dan sebagainya, karena sebagian masih menggunakan KUHP lama. Dalam KUHP lama itu yang dimaksud pelimpahan itu termasuk berita acara pemeriksaan. Itu harus diberikan secara lengkap. Tetapi faktanya tidak mau memberikan. Oleh sebab itu kita bertanya, ada apa ini? Kok disembunyikan? Ketentuannya, begitu dilimpahkan surat dakwaan itu harus sama. Apa yang diterima oleh hakim, apa yang diterima oleh jaksa, maupun kami PH, perwakilan sebagai terdakwa. Namun kami tidak diberikan akses secara lengkap. Tidak diberikan dokumen secara lengkap. Meskipun kami sudah ya. Kami mengajukan surat 2 kali. Tetap. Dan kemarin, jujur, pada saat salah satu PH atau advokat datang ke sana meminta berkas perkara, hanya diberikan 1/4. Padahal yang kami ketahui itu 1,5 meter itu berkasnya. Nah, oleh sebab itu ada tanda tanya besar. Ada apa ini? Kok dokumen-dokumen tidak diberikan pada kami secara fair? Ya kan? Mungkin dilanjutkan oleh Pak Lutfi. Ya, jadi persidangan ini kami anggap prematur. Mengapa? Karena ketidaklengkapan dari dokumen yang harusnya diserahkan kepada tersangka, bukan terdakwa ya, tersangka, pada waktu sebelum menjadi terdakwa itu harusnya sudah selesai dahulu, baru boleh dilimpahkan ke pengadilan. Ya, dengan demikian kami pun bisa menyiapkan segala sesuatunya, termasuk menyampaikan akan mengajukan perlawanan atau tidak di persidangan ini harusnya. Ya, jadi karena ketidaklengkapan itulah kami masih menimbang-nimbang tentang perlawanan. Tapi kami akhirnya setelah mendengar bacaan dari surat dakwaan tadi itu kami bersikap mengajukan perlawanan. Demikian tambahan dan silakan Dr. Dan satu hal lagi, itu pasal itu kan beberapa pasal, tapi isinya itu konsiderannya sama. Padahal di dalam setiap pasal unsurnya berbeda. Dan selalu dikatakan Roy Suryo CS. DKK. Roy Suryo DKK. Sedangkan persidangan ini ada persidangan Dr. Tifa, individu. Selalu dihubungkan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu boleh jika ada pasal keikutsertaan 55 atau 56. Ini tidak ada pasal pesertaan. Oleh sebab itu, itulah nanti yang kami akan lawan. Dan termasuk persidangan di Jakarta Timur ini. Kenapa demikian? Agak aneh. Kenapa satunya di Jakarta Selatan, satunya di sini? Walaupun Prapit itu juga merupakan persidangan. Kalau memang di sini, seharusnya di sini semua. Itulah salah satu nanti di dalam perlawanan kita. Silakan, Bu. Ya, baik ya. Jadi ada 3 hal yang paling utama, paling pokok di dalam dakwaan yang tadi dibacakannya. Pertama adalah berkaitan dengan ilmu saya, ilmu anatomi morfologi yang memang sudah saya sampaikan di dalam iNews 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet, yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu. Ya, sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo. Ya, pertama itu. Dan jelas bahwa tadi disampaikan ya, walaupun oleh Joko Widodo saya dituduh dengan pasal besar ya, yang memang niatnya mau memenjarakan saya bertahun-tahun, yaitu pasal 32 dan 35, yang itu isinya adalah Undang-Undang ITE yang berisikan
manipulasi terhadap dokumen milik orang lain atau melakukan manipulasi atau edit agar dokumen palsu menjadi asli, itu ternyata di dalam dakwaan tadi hanya dikatakan bahwa dasar saya dituduh pasal 3235 itu adalah lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Yang dipakai itu adalah lisan saya, lisan udah jelas. Jadi itu pasal tentang gambar. Pasal yang betul-betul sangat sembarangan Tentang gitu ya. gambar itu kan. Ya, jadi pertama adalah kalau foto, saya dengan senang hati akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya di persidangan. Ya, dan foto itu saya tidak lakukan manipulasi sama sekali ya. Jadi intinya nih di dalam surat dakwaan yang tebal sekali itu, intinya yang dipermasalahkan yang kemudian Pak Joko Widodo itu mengatakan bahwa saya itu telah menghina sehina-hinanya dan merendahkan serendah-rendahnya. Itu adalah ketika saya membicarakan tentang benda digital yang beredar. Ya, benda digital yang beredar di internet yang kita semua tuh melihat. Ya, dan saya juga memberikan penjelasan secara keilmuan saya. Ya, sesuai kompetensi saya sebagai dokter. Jadi pasal ini semua itu tidak ada relevansinya dengan saya. Nah, adapun tuduhan yang rendah ya, artinya yang tuduhan yang bulanan tahunan, yaitu yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan, yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan, tidak melalui mekanisme-mekanisme seperti yang disampaikan oleh para advokatnya. Ya, demikian teman-teman ya. Jadi saya akan sangat percaya diri untuk memberikan penjelasan tidak hanya di sidang, tapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini alhamdulillah juga ada beberapa media internasional ya. Ini menjadi bukan hanya sekedar publik Indonesia domain, tapi ini menjadi internasional domain. Jadi hati-hati kepada semua pihak, termasuk kepada jaksa, termasuk kepada hakim. Karena tadi jaksa seakan-akan ingin menyembunyikan berkas perkara, berita acara pemeriksaan. Mereka nekat ngeyel, tidak mau memberikan BAP kepada kami. Padahal itu secara undang-undang itu penting sekali. Silakan. Ya, jadi yang namanya berkas perkara itu istilah yang selama ini sudah digunakan dalam KUHP yang lama, yang mana itu bermakna berita acara dan daftar alat bukti yang diajukan. Bukan barang buktinya, tapi daftarnya itu disampaikan kepada kami. Itu sudah berlangsung puluhan tahun. Mengapa baru tadi dipertanyakan seolah-olah jaksa ini baru saja praktek di pengadilan begitulah. Ya, tidak profesional. Makasih. Kita tidak membicarakan tersangka. Ya, itu wilayah dari hakim ya, wilayah hakim ya. Kita fokus saja dengan kasus saya. Ya. Oke. Baik, sudah? Ya, terima kasih banyak. Makasih ya. Sorry ya, tadi Saya tidak akan memberikan statement karena ini sidangnya Dr. Tifa. Ya, nanti di sidang saya baru saya akan berikan dan saya langsung akan segera ke sidang pra peradilan. Terima kasih. Sorry ya.